Halo teman-teman semuanya, selamat datang di tutorial untuk bagaimana teman-teman bisa mengedit konten-konten yang ada di dalam prodi teman-teman masing-masing. Oke, sebelumnya saya mohon maaf dulu karena kesibukan di dalam operasional magang, saya baru sempat untuk membuat video ini, tapi pada akhirnya saya akan memberikan tutorialnya kepada teman-teman pada hari ini. Oke, di sini untuk prodi-prodi yang sudah mengirimkan email nantinya akan mendapatkan akun prodi seperti ini. Ini contohnya akun dari ilmu politik, itu sudah saya buatkan. Terus ada akun dari antropologi, terus ada akun juga dari administrasi negara. Jadi untuk 5 prodi yang belum mengirimkan email, saya harapkan itu bisa untuk segera mengirimkan emailnya agar bisa untuk langsung dibuatkan akunnya. Nantinya teman-teman akan mendapatkan sandi WordPress seperti ini dan username-nya. Terus teman-teman bisa langsung untuk login ke akun admin dari teman-teman sendiri. Nah, pada saat login, eh, sebentar ini ada captcha-nya. Nah, jika sudah berhasil login seperti ini dan sudah mengisi captcha seperti tadi, seperti yang saya katakan di video sebelumnya, kalian bisa untuk mengunjungi domain ini visip.unsrat.ac.id/z untuk bisa login, masukkan email atau username dan sandi, terus di captcha-nya ini dicentang, dan teman-teman bisa langsung login. Nah, setelah login akan muncul dashboard seperti ini. Nah, ini dashboardnya rada berbeda dengan yang dimiliki oleh saya karena teman-teman itu role-nya hanya sebagai editor. Kalau role dari user saya itu sebagai administrator dari website WordPress ini. Nah, bisa dilihat beberapa perbedaannya jika itu merupakan akun teman-teman. Kalau kita lihat di post, itu postingan dari teman-teman itu dibatasi ke hanya postingan yang ada di dalam prodi teman-teman sendiri. Jika kita tambahkan post di sini, dia hanya terbatas untuk kategori dari prodi teman-teman sendiri. Seperti ini bisa dilihat berita, ilmu politik, pengumuman ilmu politik, publikasi ilmu politik itu terbatas ke situ. Di bagian editing, di bagian Nah, selain di bagian post ini, saya ingin teman-teman untuk memperhatikan di bagian kiri, di bagian yang namanya itu laman. Nah, laman ini kalau bahasa Inggrisnya adalah page, dan teman-teman bisa untuk mengklik bagian laman ini. Nah, di bagian laman ini bisa dilihat bahwa laman yang bisa teman-teman akses itu hanya laman dari prodi teman-teman sendiri. Ini merupakan laman dari prodi ilmu politik karena akun yang saat ini saya login adalah admin dari ilmu politik. Nah, saat teman-teman ingin melihat laman yang ingin teman-teman edit, teman-teman bisa mengklik lihat di sini. Saya contohkan halaman utama dari ilmu politik. Ini untuk warnanya belum saya sesuaikan, tapi nanti akan saya sesuaikan dengan warna utama dari ilmu politik. Nah, bisa dilihat di sini bahwa masih banyak data-data yang belum disesuaikan dengan prodinya. Itu prodi teman-teman masing-masing. Seperti koordinator program studi, terus logo dari prodi atau apa begitu. Visi misi itu belum disesuaikan. Berita ini belum difilter sesuai dengan berita ilmu politik. Ini masih berita antropologi. Pengumuman belum ada karena belum ada postingan pengumuman sama sekali dan banyak data lainnya yang belum disesuaikan. Kalau teman-teman ingin menyesuaikannya, tinggal klik saja sunting dengan Elementor di sini. Ini contoh saja kita ingin menyesuaikan halaman utama dari prodi ilmu politik. Klik sunting dengan Elementor di situ. Ini memang dia memakan waktu yang lumayan lama karena Elementor ini lumayan berat pluginnya. Nah, setelah teman-teman sudah masuk ke halaman Elementor begini, ini merupakan editor dari Elementor. Teman-teman bisa langsung sebenarnya untuk melakukan perubahan di sini.
Misal selamat datang di prodi ilmu politik itu bisa teman-teman ganti, tapi saya sarankan sih ikuti template saja. Untuk selamat datang ini tidak usah dihapus, tapi teman-teman ganti di bagian bawahnya ini. Ini sesuaikan tipografinya dengan selera teman-teman dan selera dari prodi teman-teman. Misalnya eksplorasi peluang tanpa batas, pahami dinamika organisasi, dan kata-katanya ini itu saya generate menggunakan AI untuk administrasi bisnis, dan ini masih belum disesuaikan tipografinya dengan style dari prodinya itu masing-masing. Jadi ini buat saja untuk ilmu politik kata-kata pengantarnya. Tinggal diedit saja di sini, misal eksplorasinya kita ganti jadi ekspansi. Bisa langsung teredit di sini. Jadi teman-teman bisa langsung hapus semuanya begini, terus teman-teman edit-edit di sini. Nah, setelah teman-teman melakukan edit di sini, itu teman-teman bisa langsung untuk melakukan edit juga di bagian gambar sini. Nah, di bagian gambar sini, untuk melakukan editnya, teman-teman bisa pilih gambar, terus lakukan pengunggahan gambar seperti yang ada di video sebelumnya, di mana teman-teman bisa mengunggah file gambar di sini, terus dia akan muncul di pustaka media, terus teman-teman bisa langsung ganti saja. Misal saya akan ganti menjadi ini. Ini akan langsung terganti gambarnya di sini. Dan teman-teman sesuaikan saja dengan logo prodi misalnya, atau apapun itu yang akan ditampilkan di sini. Nah, sambutan koordinator program studi ini pastikan sesuaikan dengan tipografi dari koordinator program studi. Itu teman-teman bisa untuk membuatnya, atau teman-teman bisa minta saja ke koordinator program studi apakah sambutannya itu mau dibuat kata-kata bagaimana. Itu terserah dari teman-teman. Untuk cara editnya itu sebenarnya mirip dengan yang ada di atas. Tinggal edit saja di text editor yang ada di sebelah kiri sini. Jika kita perbesar, ini merupakan text editor yang kurang lebih sama seperti yang ada di Google Docs, ada di Word, dan lain-lain. Bisa langsung edit saja di sini. Terus untuk gambarnya bisa langsung ganti juga di bagian sini. Nah, visi misi. Visi misinya juga tuh sama. Ini adalah text editor. Jadi tinggal ganti saja dengan visi misi yang ada di prodi teman-teman masing-masing. Nah, untuk misinya itu yang lumayan beda karena di sini kita menggunakan daftar icon. Jadi untuk teksnya itu diubah di sini. Melaksanakan untuk apa begitu. Bisa diubah langsung di sini. Ini sesuai urutannya ya. Ini untuk bullet point yang pertama, ini bullet point yang kedua, ini bullet point yang ketiga, dan ini bullet point yang keempat. Jadi ini sesuai untuk urutannya. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan item, itu sebaiknya duplicate saja yang bagian sini. Nah, bisa dilihat bahwa itu jika kalian mengklik tombol seperti kertas di sini, dia akan menduplikatnya ke bawah. Nah, agar tampilannya itu konsisten, duplicate saja seperti ini, terus kalian ubah yang bawahnya atau apa begitu. Jika visi misinya itu lebih banyak begitu, kalian tinggal tambah-tambahkan begitu. Nah, untuk berita politiknya itu bisa, berita ilmu politiknya itu bisa kita ketahui bahwa belum ada postingan dari berita ilmu politik di dalam prodi ilmu politik itu sendiri. Jadi teman-teman harus melakukan postingan seperti yang ada di video sebelumnya agar beritanya itu muncul di sini. Pengumuman juga sama, agar pengumuman itu muncul, teman-teman harus melakukan postingan seperti yang ada di video sebelumnya. Nah, selain itu
kita masuk lagi ke, misal kita ke tampilan dari ilmu politik yang tadi. Ilmu politik. Ada beberapa hal lagi yang perlu teman-teman ubah di sini, yaitu yang pertama ada halaman riset dan inovasi. Nah, riset dan inovasi ini sebenarnya itu sama dengan yang ada di bagian halaman utama. Sebenarnya itu sama dengan berita yang ada di bagian halaman utama. Jadi teman-teman harus melakukan publikasi riset dan inovasi untuk menampilkannya di halaman riset dan inovasi ini. Nah, riset dan inovasi ini sendiri itu dia, kalau menurut dari WD1 FISIP, itu akan diisi dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa dan dosen atau penelitian-penelitian dari mahasiswa dan dosen begitu. Terus di sini di bagian profil, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada profil dari jurusan ilmu ilmu politik di sini. Nah, di sini akan diisi dengan sejarah dan pengantar dari ilmu politik. Itu bisa untuk diminta ke program studinya masing-masing untuk data-datanya, seperti kapan ilmu politik itu dibangun, terus pokoknya kata-kata yang berisi tentang sejarah yang ada di dalam prodi ilmu politik itu sendiri. Terus struktur organisasi ini merupakan struktur pimpinan dari ilmu politik itu sendiri. Kalau jurusan antropologi, kebetulan karena dosennya itu tidak terlalu banyak, jadi langsung saja struktur organisasinya itu berisi ketua jurusan dan keseluruhan dosen yang ada di antropologi. Nah, jika di ilmu politik itu dosennya itu lumayan banyak, untuk daftar dosennya saya sarankan untuk daftar dosennya itu dibuat dalam bentuk tabular atau tabel di Excel untuk informasi-informasi dari dosennya. Nah, jika ada yang tidak berkenan untuk data pribadinya itu diisi ke dalam website ini, itu saya sarankan minimal ada NIP dari dosen, terus ada nama dari dosen, terus ada bidang keahlian kalau ada. Tapi kalau memang tidak ada bidang keahliannya atau tidak ada bidang keahlian khusus, itu hanya isi saja NIP dan nama dari dosennya. Untuk dosen jurusan antropologi. Nah, nanti kalau dibuat tabular begitu dikirim saja ke saya. Nanti saya akan input langsung atau saya embed untuk tabel Excel-nya itu ke dalam website ini. Nantinya kalau di embed seperti itu, jika ada perubahan di dalam Excel yang ada, jika ada perubahannya, maka dia akan langsung berubah di dalam website ini. Jadi kita tidak perlu lagi kerja dua kali, harus input di dalam Excel terus input lagi di website. Jadi kita hanya perlu input saja di Excel dan di websitenya itu akan berubah sendiri. Tapi di sini buat dulu struktur organisasinya untuk pimpinan dari prodi masing-masing. Terus buat daftar dosennya itu jika dosennya itu lumayan banyak, antara 10 ke atas lah begitu. Tapi kalau tidak lebih dari 10, saya sarankan buat saja struktur organisasi seperti yang ada di antropologi ini. Nah, untuk melakukan sunting ke profil atau melakukan edit ke profil ilmu politik, mungkin teman-teman bisa untuk masuk ke halaman utama dulu, seperti yang ada di awal. Terus teman-teman bisa untuk langsung saja sunting dengan Elementor di bagian profil sini. Dia akan menunggu untuk profilnya terload. Nah, ini merupakan profil dari ilmu politik. Teman-teman bisa langsung untuk melakukan editing di sini, struktur organisasi, untuk sejarahnya. Di struktur organisasi ini nantinya kalau sudah ada gambar,
dari struktur organisasi nantinya akan di input ke sini. Atau mungkin saya akan langsung saja buat untuk menambahkan menambahkan kontainer dari gambar di sini. Kita langsung saja tambah elemen, terus image. Ini saya akan mendemonstrasikan beberapa cara untuk menambahkan elemen ke sini. Untuk bagian sini kita hapus saja kalau bisa. Jadi itu sudah terhapus untuk elemen dari teks struktur organisasi. Jadi untuk struktur organisasinya itu berisi gambar saja. Kita bisa langsung untuk mengisi gambar, misalnya kalau teman-teman sudah mengedit struktur organisasinya di Canva, teman-teman bisa langsung untuk mengisinya di sini. Misal pilih di sini struktur organisasinya. Akan langsung terubah di sini. Nah, untuk daftar dosen itu saya sarankan teman-teman mengisi saja atau teman-teman memberikan saja tabel Excel-nya itu kepada saya. Kalau bisa itu dalam bentuk spreadsheet, spreadsheet yang dimiliki oleh Google. Terus untuk aksesnya itu dibuat secara publik dulu agar saya bisa untuk mengakses dan mengembednya ke dalam website ini. Kalau dalam bentuk spreadsheet itu akan lebih mudah untuk diakses dan untuk diubah-ubah di dalam WordPress daripada Excel secara statis di dalam satu device misalnya. Kalau Excel begini itu akan lebih sulit. Nah, sebenarnya itu sama saja bagaimana teman-teman mengedit teksnya, sejarah dan pengantar. Terus teman-teman bla bla bla. Tambahkan sejarah dan pengantar dari prodi. Terus struktur organisasi seperti yang saya katakan tadi, daftar dosen. Dan bahkan jika teman-teman itu ingin menambahkan sesuatu atau teman-teman itu ingin menambahkan sesuatu yang baru, teman-teman bisa untuk lakukan yang namanya Ctrl terus I. Nah, Ctrl I ini akan memberikan struktur dari website yang teman-teman saat ini sedang buat. Bisa dilihat bahwa di sini website dari WordPress itu pada dasarnya itu terbentuk dari kontainer-kontainer yang saya buat ini. Misal untuk teman-teman menambahkan selain daftar dosen, profil, struktur organisasi, misal struktur pimpinan misalnya. Teman-teman bisa gandakan kontainernya di sini, klik kanan saja, gandakan, terus misal daftar dosennya itu teman-teman ganti teksnya menjadi pimpinan. Ini sebenarnya teman-teman bisa untuk menspesifikkan elemen mana yang mau diganti itu dengan menggunakan Ctrl I ini juga. Terus untuk tabel pressnya itu dihapus. Kita tambahkan yang namanya text editor. Text editor. Ini text editor. Penyunting teks kalau bahasa Indonesianya, dan teman-teman tambahkan di bawah. Untuk nomornya diganti menjadi 4 misalnya. Dan teman-teman bisa isi saja seperti yang ada di atas untuk teks yang ada di bawah sini. Itu bisa menjadi referensi teman-teman jika ingin menambahkan elemen baru ke dalam website ini ke depannya. Oke, kita hapus dulu. Nah, sekarang kita masuk lagi ke halaman selanjutnya, yaitu halaman kemahasiswaan. Kita keluar dulu. Jika teman-teman ingin keluar dari Elementor, klik saja logo Elementor dan keluar menuju WordPress ini. Kita leave. Kita masuk ke halaman lagi.
dan kita masuk ke halaman yang namanya itu kemahasiswaan. Nah, di kemahasiswaan itu kita bisa langsung sunting dengan Elementor di sini. Bisa dilihat bahwa di sini baru satu organisasi yang saya tambahkan, tapi sebenarnya untuk di prodi teman-teman itu bisa jadi ada UKM atau ada organisasi lain selain Hima. Itu terserah teman-teman mau menambahkannya atau tidak. Jika teman-teman ingin menambahkan organisasi baru misalnya, itu teman-teman bisa lakukan langkah seperti tadi. Jadi teman-teman bisa tinggal duplicate saja sebenarnya. Duplicate bagian sini. Kita gandakan di sini. Terus geser ke bawah untuk membuatnya di bawah strukturnya. Ini juga teman-teman gandakan. Terus geser ke bawah. Ini juga digandakan. Geser ke bawah. Ini gandakan. Geser ke bawah. Ini contoh saja, misal ada UKM penyiaran misalnya. Nah, UKM penyiaran juga bisa untuk mempunyai profil organisasinya sendiri, sejarah organisasi, dan departemennya sendiri. Nah, selain itu teman-teman bisa menambahkan menu baru. Misalnya selain departemen itu teman-teman ingin menambahkan kegiatan organisasi begitu, list kegiatan organisasi ya. Teman-teman tinggal duplicate saja seperti yang ada tadi. Teman-teman tinggal duplicate saja, terus tambahkan kegiatan organisasi misalnya. Nah, di text editor ya tinggal lakukan saja pengeditan begitu. Misal di sini kita menambahkan bullet point di text editor. Misal ini list dari kegiatan. Ini contoh saja. 2021 sampai 2022 misalnya kegiatannya untuk rentangnya dan lain-lain itu bisa teman-teman tambahkan seperti ini. Ini saya hapus lagi. Tapi pada akhirnya untuk cara mengedit dari WordPress itu sebenarnya simple. Itu prinsipnya itu sama dengan Canva, dimana kita itu mempunyai struktur dari sebuah website, terus kita punya kontainer sebuah website, kita punya elemen-elemen dari website, entah itu text editor, entah itu header, dan lain-lain, dan kita punya juga yang namanya style dari editor-editor itu sendiri. Jadi teman-teman bisa untuk bermain sebenarnya dan mencoba-coba melakukan desain di dalam satu website WordPress ini. Untungnya untuk menggunakan WordPress ini kita tidak perlu untuk secara eksplisit mengerti tentang bagaimana dunia atau bagaimana cara kerja codingan di dalam WordPress ini. Jadi ini lebih diabstraksi untuk orang-orang yang belum terlalu mengerti bagaimana caranya melakukan coding. Mungkin itu saja dulu untuk kesempatan kali ini. Jadi untuk prodi-prodi yang belum mengirimkan email, itu saya harapkan bisa untuk langsung melakukan pengiriman email saat ini, agar saya bisa untuk men-setup akun prodinya dan memberikan akses untuk melakukan edit di dalam prodinya masing-masing. Terima kasih.